Kita akan masuk ke materi kedua tentang usulan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Saya mengundang Bapak Supriyanto, pengusul revisi Permen Nomor 5 untuk maju ke depan. Pak Supriyanto. Oke, baik. Jadi ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 yang diusulkan untuk direvisi oleh Saudara Supriyanto. Peraturan ini berisi tentang register nama domain instansi penyelenggara negara. Di dalam aturan ini juga diatur tentang penggunaan domain untuk desa-desa, desa.id. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto, oleh Saudara Supriyanto tentang mengapa beliau mengusulkan untuk merevisi permen ini. Kemudian dari hasil usulan Bapak Supriyanto ini juga sudah dibahas di milis.id. Jadi aturannya memang kalau di Pandi, kalau ada usulan pertama akan dibahas secara online di milis.id sebelum masuk ke diskusi umum terbuka. Di dalam milis.id itu juga ada masukan-masukan yang sudah kami terima terkait dengan Permen Nomor 5 Tahun 2015 ini yang nanti akan dipaparkan kembali oleh Ibu Wiwit. Nanti Ibu Wiwit saya minta untuk maju memaparkan juga. Pertama kita lihat dulu usulan asli dari Bapak Supriyanto ini kira-kira seperti apa. Kenapa harus direvisi? Di sini sudah hadir Pak Hasim dari Direktorat e-Government. Terima kasih Pak. Mohon bisa didengarkan masukan dari publik ini. Kemudian juga di sini ada Bapak Bayu Setionugroho, pengusul desa.id. Jadi pada saat awal belum ada yang namanya domain desa.id, yang mengusulkan itu adalah Bapak Bayu. Nanti mungkin Pak Bayu bisa memberikan bisa memberikan masukan juga. Kira-kira dulu ketika mengusulkan seperti apa sih, sekarang kondisinya seperti apa, mungkin bisa disampaikan juga. Yang kita harapkan sebetulnya di sini adalah kita semua sama-sama ingin mengembangkan domain.id. Terutama dalam usulan ini adalah desa.id sehingga seluruh desa di Indonesia bisa dengan mudah mendaftarkan domain desa.id dan tidak ada kesulitan lah. Di sini juga sudah hadir Bapak Gustaf Griapon dari Kabupaten Jayapura dari Badan Kominfo Kabupaten Jayapura yang kemarin juga mengeluhkan sulitnya mendaftar domain desa.id. Mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira usulannya seperti apa sih, solusi yang bisa kita lakukan bersama. Kebetulan kemarin pada saat pembukaan Pandi Meeting 7 juga Bapak Dirjen, Pak Semi Pangerapan juga mendukung kalau misalnya mau ada revisi. Jadi beliau juga menunggu masukan dari kita-kita semua. Kira-kira begitu. Bapak Soeb sudah siap? Jadi di sini kita bentuknya adalah seperti namanya adalah diskusi umum terbuka. Jadi kita berdiskusi seusai Pak Soeb memberikan pemaparan, nanti akan dilanjutkan sebentar usulan-usulan dari publik oleh Ibu Wiwit. Setelah itu kita akan diskusi terbuka aja. Jadi kalau ada apapun sampaikan saja, nanti kita akan catat untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kebetulan dalam hal ini Pak Hasim dari e-Government ada di sini. Ada, nanti aja, biar mengusulkan. Pengusul yang menyampaikan dulu, nanti Pak Hasim tentu kalau misalnya mau memberikan masukan boleh bisa maju ke depan. Ya, itu mic-nya ada di situ. Nah, mic-nya ada 2, kita bisa duet, bisa bernyanyi. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Agak silau sih. Jadi sebenarnya sih nggak grogi, cuman agak silau aja. Jadi saya nggak bisa melihat siapa-siapa saja yang ada di depan ini. Tapi yang pasti terima kasih atas kesempatan ini.
Saya Suprianto, biasa dipanggil Soeb. Lahir dan besar di desa, tapi KTP kelurahan. Gak penting ya. Oh, terima kasih sudah diredupkan. Asik. Saya awali dengan melihat statistik di Pandi. Ini teman-teman bisa buka semua dan tidak harus buka di sini. pandi.id/statistik. Itu kemudian bisa dilihat terutama statistik desa ID. Jadi saya matikan yang lain, domain yang lain. Saya hidupkan desa.id-nya saja. Nah, karena bicara masalah isu kan biasanya basisnya harus ada data realnya. Nah, ini data realnya. Saya berawal dari sini. Jadi dari bulan Januari sampai September ini grafiknya domain desa.id. Dari angka di bulan Januari sekitar, bukan sekitar lagi ya, 2.900 sempat nembus 3.027, posisinya saat ini adalah 2.087. Oke, berarti ada penurunan persis berapa ya, sekitar 1000-an dari periode Februari sampai ke Oktober sekarang. Nah, 1000 domain mati itu normal nggak kira-kira? Kalau dalam kondisi normal itu biasanya harusnya tidak mati begitu. Tapi kondisinya saat ini teman-teman, kebetulan saya sejak 2012 tidak bekerja di kantor, kemudian mendampingi teman-teman desa dalam gerakan Desa Membangun. Kemudian tahun 2012 itu ada gagasan domain desa.id dan dikawal terus sampai sekarang, sampai sudah diakui dan diambil alih pemerintah pun tetap kita kawal. Curhatnya adalah susah, rumit lah kurang lebih begitu. Jadi membuktikan bahwa kemudian setelah diakui jadi ribet, kurang lebih begitu masalahnya. Nah, domain desa.id itu lahir karena desa tahun 2012 hingga tahun 2012 itu tidak punya landasan hukum berupa undang-undang waktu itu. Jadi desa hanya diatur mentok peraturan pemerintah sampai tahun 2012. Kebetulan waktu itu ada perjuangan RUU desa, goal di 2013, ditandatangani SBY 2014. Jadi persisnya desa baru diakui, pemerintah baru kemudian melirik desa secara hukum itu tahun 2014 itu. Begitupun nasibnya di internet. Jadi sampai 2012 desa tidak diakui sebagai bagian dari pemerintahan. Karena itu kemudian muncullah usulan atau gagasan desa.id. Ini penting untuk dipahami karena ini dasarnya dari semua keluhan selama ini. Jadi keluhannya bukan soal kemudian ada permen terus susah gitu. Enggak sederhana itu. Lebih ke nilai bahwa ini idenya desa yang tahun 2000 diperjuangkan sudah cukup lama, 2012 kemudian di DUT-kan begini, DUT kedua Pandi, jadi Pandi juga DUT pertamanya 2012 kalau saya nggak keliru, kemudian DUT kedua 2013, nah itu membahas seperti ini, usulan domain desa.id, waktu itu Pak Bayu Setionugroho yang tampil di waktu itu di DUT kedua. Nah, dalam perjalanannya 2013 sejak dirilis 1 Mei sampai tahun 2014 sebenarnya kalau statistik ini bisa tahun gitu mungkin bisa menjabarkan ya, tapi nanti bisa dibuktikan. Itu perkembangannya sangat positif lah, kurang lebih sangat positif. Jadi grafiknya naik dan stabil. Kenapa? Karena domain desa.id ini satu, waktu itu syaratnya mudah sekali. Kemudian cuma waktu itu saya ingin membandingkan saja kemudahannya, bukan berarti saya ingin mengembalikan ke waktu itu. Cuma KTP dari salah satu pemerintah desa plus surat permohonan dari kepala desa atau sekretaris desa. Tanda tangan basah, stempel basah. Sudah itu saja, didaftarkan bisa di registrar mana saja.
Jadi mau di yang registrar.com, yang nggak .com, itu boleh. Karena itu mudah, karena itu juga cepat. Dan teman-teman yang mendampingi ada relawan TIK, ada teman-teman di non government, itu juga lebih enak. Nah kemudian baik desa maupun para pegiat desanya yang mendampingi itu tiba-tiba dapat informasi tahun 2015 awal, bulan Maret. Ada permen tentang, permen Kominfo ya, nomor 5 tahun 2015 tentang registrar penyelenggara, domain penyelenggara negara. Pertama kita baca permen itu kurang lebih bulan Maret. Biasa ditandatangannya Februari, jadi kurang lebih ada delay 1 bulan. Tapi kita tidak tahu proses di belakangnya. Saya tidak tahu apakah permen itu dibahas dengan orang desa atau tidak gitu. Nah, kalau melihat dari susunan permennya, kelihatannya sih kemungkinan besar, nanti bisa dikonfirm dari teman-teman e-gov Kominfo, tidak melibatkan orang desa. Karena di konsiderannya saja tidak ada undang-undang tentang desa. Jadi undang-undang tentang desa itu ada nomor 6 tahun 2014. Setelah itu kemudian menyusul ada undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014. Nah, undang-undang yang jadi salah satu konsideran di Permen 5 2015 adalah selain UU ITE, undang-undang nomor 23 itu tentang Pemda. Jadi undang-undang yang lahir belakangan ada jadi konsideran. Bisa dicek aja di JDIH Kominfo. Nah, sehingga pertama kami senang gitu. Jadi Desa ID diakui pemerintah nih gitu. Seneng karena itu idenya orang desa, perjuangannya orang desa yang dari awalnya memang tidak dianggap lah siapa lu gitu. Nggak penting-penting banget lah kayaknya di Indonesia ini, kurang lebih begitu. Termasuk di dunia perinternetan ini. Nah, begitu ada Desa ID lahir, itu kita kan bahagia. Kita disetujui DUT Pandi aja udah seneng banget gitu. Terus udah gitu diakui pemerintah, lebih seneng lagi. Harapan kita ini bisa meningkatkan jumlahnya, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Jadi karena kata Bung Karno jas merah, ini penting untuk difahami urutan ini. Bulan Juli, desa punya gagasan untuk usul domain desa.id, Juli 2012. Februari 2013 usul, 1 Mei diluncurkan di Pandi. September 2013 sampai Juni 2015 itu teman-teman kalau yang sekarang tuh dulu belum ada pendamping desa ya. Yang melakukan pendampingan desa, yang aktif di desa, relawan TIK semuanya nyebar-nyebarin ada Desa ID dan sebagainya. Lalu bulan Juni Direktorat e-Government usul dalam DUT Pandi bulan Juli tahun 2015. Jadi DUT 4 itu usul agar Desa ID hanya bisa didaftarkan oleh registrar pemerintah dalam hal ini domain Go.id, dan usulannya waktu itu ya, mungkin ada arsipnya di Pandi, saya masih ingat sekali, dan hanya dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah ini usulan aslinya Kominfo begitu. Tapi kemudian karena DUT seperti ini terbuka, demokratis gitu, akhirnya ya ada negosiasi-negosiasi. Oke, sekarang pemerintah desa dan pemerintah daerah sama-sama bisa mendaftarkan. Ini lumayan berita bagus nih. Masalahnya perbedaannya adalah pemerintah desa tidak semudah pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota itu bisa mengatur tentang domain desa.id ini melalui perda atau perbub. Dan ada sekarang perbub yang sudah beberapa kabupaten terbit. Yang paling terbaru adalah di Ngawi. Saya kebetulan tidak bawa perbubnya, tapi bisa dicek di Ngawi ada perbub tentang website desa lah kurang lebih begitu, yang domain untuk desanya justru adalah nama desa titik atau jadi subdomain dari kabupaten.
Itu turunan dari permen ini. Jadi permen ini itu kurang lebih permen yang gagal dipahami oleh daerah dan susah dipahami oleh desa. Implementasi teknisnya pun jadi ribet. Nah, ini ada beberapa hal yang kurang lebih kenapa jadi ribet atau ribetnya apanya sih gitu. Kalau saya orang teknis sebenarnya melihat ini kayak tadi kasus kabel lah, sebenarnya nggak ribet sih. Soalnya saya orang teknis. Ini dulu itu sesederhana ini. Desa cukup scan atau foto dokumen surat permohonan, sama seperti organisasi atau yang lain daftar.id. Identitas, jadi kan domain itu kan ada identitas, ada dokumen identitas, dokumen legalitas. Nah, dokumen identitasnya waktu itu adalah KTP perangkat desa salah satunya, kemudian legalitasnya adalah, bukan legalitas, pendukungnya adalah surat permohonan yang ditandatangani kepala desa. Kemudian daftar diri registrar Pandi, verifikasi sudah. Daftarnya sangat cepat dan bahkan teman-teman desa bisa mendaftar sendiri. Nah, ketika tanggal 1 Juli, ini 2015 saja sempat mundur implementasi permennya sebenarnya karena banyak diskusi-diskusi teknis. Keribetannya kurang lebih begini. Jadi untuk mendaftar itu, pemerintah desa gitu, kalau mau mendaftarkan domain desa.id-nya, itu hanya satu pintu di domain.go.id, itu buat kami tidak masalah. Tapi kemudian untuk mendaftarkan akun, punya satu akun di domain GoID, itu pendaftarannya harus menggunakan email yang akhirannya, extension domainnya adalah GoID. Bisa kebayang ya, jadi kalau misalkan orang desa mau daftar domain desa.id, harus daftar dulu di domain GoID, untuk bisa usernya mesti nyari dulu email GoID. Yang punya domain GoID itu Pemda. Kalau di daerah, masa orang desa ke Jakarta kan nggak mungkin. Di daerah lah misalnya nanya sama Pak Sekdanya misalnya, Pak Sekda minta, atau sama orang Kominfo di daerah. Kira-kira Anda percaya nggak, Diskominfo atau Dinas Kominfo di seluruh kabupaten Indonesia itu memberikan dengan mudahnya email GoID kepada desa? Ya ini orasi saja. Yang kedua, ada solusinya ternyata. Kominfo punya pnsmile.go.id. Namanya sudah PNS, Pegawai Negeri Sipil. Email untuk PNS. Aturannya ada di yang Pan-RB itu ya. Pemberdayaan aparatur negara. Jadi hanya PNS yang boleh mendaftar itu. Karena di desa, dulu asumsinya masih ada sekretaris desa yang PNS, bisa saja, sampai sekarang masih ada sekretaris desa yang PNS, bisa saja mudah mendaftarkan pnsmile.go.id. Masalah teknisnya lagi, daftar pnsmile.go.id itu tidak ada formulir pendaftarannya. Saya belum cek sih kalau hari ini. Semoga sudah ada formulirnya. Jadi kira-kira gini Mas, kalau saya Sekdes bukan PNS atau Kades, Kades jelas bukan PNS. Sekdes lah misalnya. Saya Sekdes bukan PNS atau perangkat desa bukan PNS, mau mendaftar akun email domain pnsmail.go.id, itu sekarang ada subdomain namanya @desa.pnsmail.go.id. Ada berapa dot? desa.pnsmail.go.id, 3 dot. Nah, itu harus ngirim email, Mas. Gak apa-apa, ini biar agak dramatis itu. Harus ngirim email ke pendaftaran@pnsmail.go.id. Jadi buat dapet email, mesti ngirim email. Dari mana ngirim emailnya? Dari Yahoo boleh dah. Dari Gmail boleh gitu. Terus kalau boleh, kenapa sih misalnya, ini pertanyaan gampangnya, kenapa sih nggak Gmail aja boleh mendaftar di domain GoID? Alasannya, waktu itu alasannya adalah karena Gmail itu bahaya Mas. Bisa disadap Wikileaks Mas. Servernya di Amerika Mas. Terus, sobat, masalahnya orang desa sekarang pakai Android baru nih,
beli Android macam-macam 100 ribu, 1 juta gitu kan. Ini kan orang desa sekarang lumayan banyak nih duitnya nih. Pak Bayu aja 1,4 M nih per tahun kan. Makanya dia jalan-jalan terus di Jakarta kan. Enggak Pak. Jadi sekarang itu mereka baru kenal nih Pak, baru masuk. Sekarang mereka jadi masuk ke dunia digital, tapi mereka kan dikenalkannya kemudian kalau mau Android ya udah Gmail gitu. Ya sudah, kita nggak mau mempersulit awalnya. Jadi makanya kalau di awal-awal itu pendaftaran desa.id mudah karena satu, emailnya nggak ribet. Kedua, bisa di mana aja. Ketiga, dokumennya cuma 2. Sekarang kenapa yang jadi ribet adalah karena bikin emailnya aja udah ribet. Yang terakhir kemarin ada, nantilah bisa ngomong. Ada yang katanya PNS mailnya penuh kuotanya. Nah ini, jadi secara teknis ini. Tapi teknis-teknis kayak gini yang perlu dipahami pemangku kepentingan dan para pejabat yang bikin aturan. Kadang-kadang yang ngedraft aturan nih orang-orang hukum, saklek, nggak ngebayangin teknisnya gitu. Misalnya email harus pakai akhiran .id, nggak apa-apa, Yahoo kok ID kan bisa, gitu, misalnya. Terus dibacak lagi. Registran, dulu Kades atau Sekdes atau perangkat desa yang lain bisa mendaftar. Juli 2015 ke sini perangkat desa, kemudian bisa daerah atau bahkan juga PNS di pusat juga bisa. Oh ya, bisa Pak, sebentar. Ini pakai Google Slide kok. Jadi kalau pakai email, pakai Gmail itu bisa bikin Google Slide. Iya. Yes, nggak apa-apa lah. Terlanjur. Registran, masalahnya sekarang di registran. Dulu desa.id itu bener-bener bangga pakai desa.id gitu loh. Sekarang kebanggaannya berkurang. Karena ya itu, ribet Mas lah, udahlah biarin aja, sekda aja. Oke, ngomong ke sekdanya. Kata sekda, siapa elu? Apa urusannya? Ada permennya kok Pak, permen yang mana? Surat edarannya? Aduh, di mana ya arsipnya? Ribet lagi, ngomong sama Pemda, ternyata ribet juga. Bukan saya sih yang ngomong, orang-orang desa, yang saya kasih tahu, kalau mau mendaftar, libatkan Pemda. Karena saya diomongin sama Kominfo-nya begitu. Kalau mau membantu desa, libatkan Pemda. Saya ngomong ke desa, makanya laporan sama Pemda, ayo laporan. Nah Pemdanya nggak tahu. Jadi yang bodoh siapa? Orang desa tetap. Mau repot-repot ke Pemda? Oke, dokumen. Dulu KTP registran sama surat permohonan. Sekarang ada 4. Ini aja sebenarnya dokumen yang, ini dokumen kompromi lah. Karena dosa.id disamaratakan dengan domain GoID dan .id pemerintah, pokoknya semuanya itu punya pemerintah sama lah kurang lebih begitu. Ini cara menyamaratakannya jadinya jadi lucu gitu. Jadi untuk mendaftar domain GoID, sebuah entitas pemerintah itu mesti melampirkan dokumen dasar pembentukannya dia, misalnya KPK, dia dasarnya apa? Undang-undang misalnya. Polri, dasarnya apa? Ada undang-undang. Orang desa atau pemerintah desa, dasarnya apa? Harusnya ada perda pembentukan desa. Iya, secara hukum harusnya ada. Survei aja cari ke daerah, ada nggak? Saya beneran loh sampai nanya ke yang, kalau di Banyumas itu ada namanya, di bawah Setda itu, Kabag Pemerintahan, Tata Pemerintahan. Saya nanya, Pak Kabag Tapem, ada nggak di Kabupaten Banyumas yang sudah punya ada perda pembentukan desa nggak? Perda pembentukan desa? Kayaknya sih ada Mas. Oh oke, bagian hukum. Oke, saya ke bagian hukum. Belum apa-apa, udah dipelototin Mas. Mau ngapain kamu? Emang kamu siapa? Gitu. Iya kan? Yang bodoh kan yang mau repot-repot ke Pemda kan? Enggak, biar agak dramatis aja kan. Ini kalau dilihat dari sisi hukum kan kita udah ini banget kan. Harus dilihat dari sisi emosionalnya. Jadi intinya adalah pemerintah pusat itu kan harus serba legal.
Desa dianggap legal kalau tidak punya tanda tangan bupati atau wali kota. Karena melihatnya begini. Jadi desa itu ada di situ tuh, pojok, belakang pot lah, nggak kelihatan. Desa tidak dianggap gini. Coba kalau gini kan enak. Makanya sesekali kemarin tuh saya seneng orang desa duduk di sini, orang daerah duduk di sini, seneng gitu melihatnya. Nah, karena itu kemudian ada dokumen kompromi. Satu, yang penting ada tanda tangan bupati. Oke, SK kepala desa. Ada, semua kepala desa pasti punya. Aslinya entah udah di bank apa. Cuma yang penting fotokopiannya kan. Ini penting Mas. Nanti kalau permen ini mewajibkan SK asli. Oh iya kan. Ada yang ngomong sekolah. Kemudian SK perangkat desa, kemudian surat permohonan, terakhir adalah surat kuasa dari kepala desa kepada perangkat desa sebagai pejabat pengelola nama domain. Disingkatnya apa? Pejabat pengelola nama domain, PPND kan. Kayak workshop kemarin. Jadi ada 4 dokumen yang menurut orang desa itu ribet. Ya sebagian sih. Sebenarnya sih kalau dibuat ya nggak ribet juga. Setelah ada permen itu, saya membuat satu template surat pendaftaran, kemudian yang kedua surat transfer domain, permohonan outcode sama transfer domain. Karena ternyata yang jadi masalah setelah ditransfer ke semua data desa.id, ditransfer ke registrar pemerintah, kan berarti kan domain pindah registrar tuh. Nah berarti kalau misalnya data customernya registrar, misalnya, saya sebut nggak ya, misalnya registrar A ya sudah nggak ada di registrar domain GoID, jadi dia harus minta outcode, dikasih outcode, terus dialihkanlah domainnya. Kira-kira orang desa ngerti outcode nggak? Tahu, orang desanya pinter-pinter. Nah makanya kemudian yang agak ribet nih sebenarnya di renewal kemarin itu. Makanya ribut-ributnya baru terakhir-terakhir itu soal renewal. Tapi soal pendaftaran sekarang udah agak mending karena rata-rata sudah terbantu. Saya sekalian ini aja, saya membuat template s.id /surat desa ID. Semuanya sudah SID kok, nggak pakai bit.ly. Ya, bagus. Terus transfer, terus nanti. Nah, ini yang buat kita loh. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan perangkat desa, bukan PNS, bukan Kominfo. Jadi yang buat ini adalah ya yang pembantu umum lah, seksi atak-itik. Jadi padahal sebenarnya konsep kayak gini kan bisa saja dibuatin. Jadi orang desa tinggal ngisi gitu. Nah itu nggak kepikiran. Kenapa? Ya karena di permennya aja undang-undang desa nggak kepikiran. Kemudian karena itu kembali ke masalah teknis ini, dokumennya harus banyak tapi nggak pernah ada contohnya. Intinya saya mau mengatakan demikian. Terus udah gitu kalau salah misalnya bikin surat kuasa terus salah. Dulu ada yang nanya, Mas surat kuasa pendaftaran domain tuh Mas pakai materai nggak? Hah, materai? Harus kali. Oh ternyata nggak usah, nggak apa-apa. Oh ya udah, nggak usah pakai materai. Kalaupun ada salah, misalnya salah surat permohonan dan sebagainya, itu mesti email-emailan balik sama PNS Mail itu. Yang CC-nya banyak banget. Terus, nah ini format emailnya yang sekarang berlaku adalah kalau nggak email desa@pemda.go.id, itu nama perangkat titik nama desa @desa titik pnsmail titik desa titik go titik id. Ada berapa titik? Dihitung. Terus ini yang sebenarnya saya ingin revisi dari permen. Ini bukan soal desa ID, yaitu ada ini nih, ada soal penggunaan. Jadi semua itu di pemerintah itu ada pembagian 3 kategori penggunaan domain.
Pertama domain domain instansi, kedua domain layanan, ketiga domain khusus. Domain instansi misalnya kpk.go.id. Layanan misalnya lapor.go.id, pajak.go.id. Domain khusus misalnya apa.id, pon atau apa. Desa itu juga sama. Karena itu sempat ada kasus asik banget. Ada desa baru namanya broadband. Broadband.desa.id. Nggak salah secara aturan, sama sekali nggak salah. Saya nggak nyalahkan yang bikin itu karena secara aturan benar. Tapi lucu. So, broadband.desa.id. Karena desa ID dijadikan domain layanan. Saya paham, saya mencoba memahami. Orang desa kan gitu, kalau ada aturan itu manut gitu, dipahami gitu. Iya. Habis itu kalau nggak paham juga, yang lawan lah. Nah ini, sebenarnya masalahnya di sini. Tapi kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tertentu sudah di-drop. Ketika kami akhirnya bisa beraudiensi dengan Pak Menteri Kominfo, entah gimana caranya saya juga lupa, pokoknya diundang audiensi bahas ini. Jadi ini paparan sebenarnya sudah nah, kata Pak Menteri, oh itu yang broadbanddesa.id drop saja. Oh ya sudah di-drop, sekarang sudah di-drop. Tapi masalahnya peraturan ini masih berlaku. Nah ini, jadi resolusinya 1, Undang-Undang Desa dimasukkan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, sehingga cara melihat desa berubah. Tidak begini di ujung kaki sana, tapi begini. Pemerintah pusat tuh kalau ngelihat desa begini nih. Jangan kayak gini. Itu pesan dari ujung Papua sana. Orang-orang di kampung sana. Saya boleh buka omon.desa.id. Yang mendaftarkan itu pendamping desa. Itu kreatif sekali. Tidak ada tupoksi desa, tidak ada tupoksi pendamping desa mendaftarkan domain desa.id. Dia kreatif. Kemarin nggak dapat Destika Awards. Aduh, saya nggak enak saya. Tapi nggak apa-apa lah. Dia ikhlas lah begitu. omon.desa.id. Silakan dibuka di handphone masing-masing. Jangan terpaku kepada saya. Artinya ini kebanggaan loh, desa.id ini kebanggaan. Saya tidak menyalahkan yang bikin permen, saya tidak menyalahkan. Yang saya ingin revisi adalah tolong permen ini kemudian diterjemahkannya nanti jangan bikin ribet. Itu saja. Permohonan saya itu saja. Nah tolong DUT ini merekomendasikan, begitu kan Kang? Nah sip. Jadi konsideran rekognisi ini hapus pasal 9 ayat 3, ini yang sesat pikir, ubah 3 klasifikasi. Jadi desa.id dengan jika 3 klasifikasi tadi soal instansi, layanan, dan khusus diubah, maka domain desa itu menjadi domain khusus instansi desa. GoID silahkan, mau instansi sama layanan silahkan, bodo amat, nggak urusan. .id untuk misalnya pemerintah silahkan, untuk layanan. Misalnya ada PON ID, ada apa silahkan. Tapi terutama untuk yang desa ID, sehingga tidak ada lagi menganggap desa ID bisa dijadikan domain layanan. Ini kan agak susah kalau ini. Kemudian kalau mempermudah pastilah. Ya ini permen, sebenarnya kan ini permen turunan sebenarnya yang boleh juga nanti sekalian direvisi mungkin di permen sebelumnya, permen 23 2013 pasal 21 ayat 2 harusnya mengatur domain GoID dan MilID. Tapi di permen 5 2015 sama sekali nggak ada MilID. Ya itu sih cuma inilah, saya yakin itu memang ada aturannya. Nggak usah dijelasin, saya juga tahu. Cuma ini, konsideran dan wewenang Pemda. Nah mengingat pasal 9 ayat 3 itu, UU Desa tidak dirujuk, sehingga desa ditempatkan di bawah Pemda. Sehingga apa-apanya itu mesti lapor Pemda. Padahal yang bikin ribet itu justru Pemda. Camkan itu baik-baik. Kecuali Pak Gustaf. Nggak semua Pemda sih ya. Nah, oh ya, studi kasus Pemda Ngawi, yaitu Perbub Ngawi. Mungkin nanti Mas Yosep bisa ini ya. Ngawi itu ada Perbub, yaitu mewajibkan website desa, alamatnya desa.ngawikap.go.id. Mungkin perlu diverifikasi omongan saya ini, entah benar apa enggak. Nah ini, oke, jadi intinya sih kalau usulan saya,
Ini pernyataan Pak Menteri waktu di Belitung sebenarnya untuk ngadem-ngademi desa. Nah ini jadi menambahkan saja yang revisinya UU ITE, Kementerian Negara, UU Pemda, UU Desa. Kan semua undang-undang sama kan begini kan? Tidak ada undang-undang Pemda lebih tinggi dari desa gitu kan? Enggak ada kan? Nah berarti kan disebutkan. Oh ya ada lagi nih, saya pernah debat kusir lah di Twitter. Salah satu akun. Saya nanya begini, undang-undang desa kenapa tidak dimasukkan ke situ? Oh, tidak dimasukkan bukan berarti tidak ditaati. Terus, kenapa ada undang-undang Pemda? Oh, itu harus dimasukkan. Terus, desa nggak perlu dimasukkan. Kan ini logikanya begitu. Kalau undang-undang Pemda masuk, kenapa undang-undang desa tidak? Simple. Udah jelas-jelas lagi. Kalau Pemda nggak ada pemda.id, desa jelas desa.id. Keren banget usulan Pak Bayu kok. Masa nggak di ini? Nih, wewenang Pemda pasal 9 ayat 3 hapus. Wis, usulan saya begitu. Nah ini klasifikasi untuk menjelaskan lagi. Siapa tahu nanti pembicaraan di Kominfo secara teknis akan mempertanyakan ini apa sih mas klasifikasi, mungkin di Kominfo sendiri masih nggak ngerti gitu klasifikasi. Nah ini yang kayak gini-gini. Jadi .id silahkan, bodo amat, desa.id sebagai domain instansi dapat didaftarkan Pemdes. Oh ini yang bermasalah. Ini usulan tahun 2015 beberapa sudah diakomodir. Terima kasih Igov. Jadi sekarang di domain GoID sudah ada live chat, walaupun online-nya kadang-kadang entah jam berapa gitu. Nah resolusi ini lebih teknis lagi tapi ini penting sebenarnya. Saya tidak tahu, tapi kalau saya pakai registrar swasta, saya bandingkan saja. Kalau saya pakai registrar swasta itu enak banget gitu. Kalau ngupload dokumen macam-macam itu enak banget. Daftar domain, terus upload dokumen dan sebagainya. Nah, yang agak ribet sebenarnya di interface domain GoID-nya sendiri. Jadi ngupload dokumen dulu, habis itu baru pendaftaran. Orang desa yang nggak biasa, saya kan tugasnya cuma membantu melatih begitu. Kalau lagi latihan itu dia daftar, tapi belum upload, belum attach dokumen. Ya dia jadinya double kerjanya, muter-muter nggak jelas. Soal email, oke. Saya rasa dari saya sekian, kemudian di email saya sudah lampirkan, sebentar, ini ada draft. Ada draft soal naskahnya, teksnya. Nanti sebenarnya ini mungkin sudah dibahas di milis.id terkait dengan draft permen. Jadi kalau misalnya real aja mas, udah saya minta teksnya, saya sudah siapin. Misalnya Pak Dirjen mau, oke, langsung aja mas misalnya, kirim ke saya, oke saya email. Nah ini di lampiran usulan saya, oh ini tanda tangannya belum digital nih. Nah ini jadi masalahnya apa, terus tanggapan waktu audiensi dengan Pak Menteri, kemudian saya resume ini usulan revisinya. Misalnya yang berlaku sekarang, mengingat UU ITE, Kementerian Negara, UU Pemda dan sebagainya, revisinya ditambahi UU Desa dulu baru UU Pemda. Enak aja. Nomor 6 dulu baru 23. Kemudian keterangannya adalah itu pasal 1 ayat 1. Sekretaris instansi. Nah, sekretaris instansi itu disebutin di situ adalah sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris daerah. Tadinya nggak ada sekdes disebutin, masukin karena sudah ada undang-undangnya.
Pokoknya kalau undang-undang desa udah masuk sebenarnya udah lebih enak. Nah, soal kritikan saya soal hal-hal teknis bisa kita bicarakan baik-baik sebenarnya. Toh saya juga paham betul betapa ribetnya teknis di belakang ini. Tapi yang pasti adalah secara kebijakan jangan sampai di permennya sendiri sudah membingungkan sampai-sampai ada Pemda yang bikin perbub itu kok malah bikinnya subdomain.go.id, nggak pakai desa.id, kemudian yang karena sebenarnya oh iya satu lagi, tolong di lampiran permen itu kan ada contoh-contoh nama domain, penamaan domain. Itu juga tolong bisa dicontohkan mulai dari yang yang simpel dulu, nama desa.id dan sebagainya, sehingga nanti tidak disalah tanggap, salah artikan bahwa semuanya nanti harus diseragamkan nama desa, strip nama kabupaten. Karena itu juga jadi kesalahpahaman. Itu kan salah paham teknis sebenarnya. Misalnya begini deh, misalnya ada kampung Yakonde di Jayapura, itu bisa yakonde.desa.id atau kampung yakonde.desa.id. Tidak perlu yakonde.jayapura.desa.id, kepanjangan sekali bang gitu. Kan misalnya begitu, kecuali sudah ada Yakonde sebelumnya. Begitu yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf apabila kurang sopan dan kurang menarik, karena saya bukan tukang tarik. Saya sudah mencoba agar menyampaikan ini sesuai dengan hati nurani orang-orang desa, walaupun saya orang kota. Jadi kalau mau sombong-sombongan saya juga kelurahan kok. Jadi sesama orang kota, tolong kita mengertilah orang-orang desa yang saat ini sedang galau dengan permen ini. Sebenarnya mereka nggak ngerti permennya sih, galau dengan teknis pendaftarannya agak ribet, kemudian galau karena pemda-pemdanya juga belum ngerti. Begitu, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Andi dan lembaganya namanya Pandi sudah memfasilitasi saya dan usulan saya sudah di ini. Kang Sigit saya sampaikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Soeb. Saya selalu tertarik dengan pemaparan Kang Soeb. Selalu orangnya sangat Banyumas gitu. Agak mirip-mirip Bawor kalau di Banyumas. Tahu.